96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Selamat malam sahabat RPK, dimanapun berada, jumpa lagi bersama Yamuger di acara ini on air
sama RPK juga ya. Di studio ada saya Rosyorita dan Bapak Epi Ponco Istiono, salah satu pengurus Yamuger. Bapak pendengar sekalian, saudara-saudari yang dimana pada pecinta radio kita ini RPK FM. Yamuger on air di RPK itu rutin jadwalnya di Selasa, Minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio RPK 96,3 FM. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 02180000444, SMS atau WhatsApp di nomor 081518004444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Malam ini talk show kita berjudul 1 jam bersama Pop Rohani. Dan sudah ada hadir di studio RPK Bapak Epi Ponco. Terus di seberang sana ada Samili. Halo. Halo. Samili ini di mana sekarang posisinya? Iya, cukup jauh dari Jakarta, di Salatiga di Jawa Tengah. Salatiga Jawa Tengah. Aduh, sukacita sekali. Siapa yang belum mendengar lagunya Samili di YouTube atau di Spotify atau di Langit Musik, nanti kita ngobrol ya selama 1 jam ke depan. Dan di seberang sana ada Maria Puspita. Mana Maria Puspita? Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya yang lagi mempersiapkan UTBK ya? Iya, puji Tuhan baik. Iya, gitu ya, lancar ya. Ini hari pertama, hari ini apa besok hari pertama? Besok hari pertama Kak. Oh, besok hari pertama. Kita doakan ya sahabat LPK, Maria Puspita besok lancar, dikasih kesehatan, bisa mengikuti UTBK. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Namun kami minta nih Samili memperkenalkan diri, nanti Maria Puspita. Tapi Maria Puspita udah yang kedua kali ya. Pertama di studio, sekarang lewat Zoom. Tapi kita kasih kesempatan dulu Samili ya. Boleh Samili perkenalkan diri. Oke. Nama lengkap saya sih sebenarnya Samuel Arif Budiman Sulistyo. Saya dari kota Salatiga. Oke. Kalau selama ini orang nggak terlalu tahu kota Salatiga, mungkin tahu setelah agak viral pintu tolnya itu yang ada 2 gunung yang sangat bagus. Nah, itu kota Salatiga. Dingin ya kotanya itu kan? Jadi selalu kedinginan di sini. Tapi akhir-akhirnya agak panas sih. Ini kita putus-putus. Suka nyanyi dari kecil sih, dari dulu. Terus, iya, halo? Halo, tadi sempat putus-putus ya, oke. Iya, saya kalau nyanyi udah dari dulu sih, dari kecil suka nyanyi di gereja sih, terutama memang awal-awal. Terus untuk lomba-lomba juga sudah sering, kemudian ikut kompetisi dulu banyak itu, sempat berhenti sejak SMP SMA. Biasalah kalau cowok kan perubahan suara itu berhenti biasa kan. Kemudian baru ikut setelah kuliah ya join kemana-mana lah, terutama ikut sama paduan suara kampus ya, lumayan sampai kemana-mana gitu sih. Itu sedikit dari saya gitu. Dan saat ini saya aktif di gereja sebagai pengurus juga di gereja di Salatiga. Oke, gereja mana nih kalau boleh Salatiga? Saya GKI Salatiga. Oh, orang GKI. Iya. Ada lagi mungkin kok bisa gitu loh? Ada di Yamuger gitu, ceritanya bagaimana? Kalau Yamuger, saya tahu Yamuger itu udah lama sih. Yamuger juga dulu waktu itu pernah roadshow peluncuran Kidung Keesaan tuh di GKI Salatiga di gereja saya. Udah tahu itu.
kenal waktu itu dengan Pak Sony, dengan Bu Teti, itu udah kenal dari dulu. Terus Oh, sempet juga waktu itu ada di kampus, itu ada acara seminar musik gereja, terus sudah ya mungkin juga buka stand di sana, kami udah mm-mm. kenalan juga. Seperti Oh itu. gitu. Soal yang kemarin ada tiba-tiba ada YCP itu yang mungkin cari penyanyi itu, Ah, ya coba-coba aja sih sama temen-temen beberapa ikut ya. aja, ikut lah kok nggak tahu kok ternyata lolos 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 kaget juga sih saya awalnya. Itulah karena dekat dengan Yamuger ya, terus tahu lagu-lagunya Yamuger yang luar biasa itu ya. Betul. Lu tahu yang Muger itu kan awalnya dari Kidung Jemaat sama Kidung PKJ, PKJ. Pelengkap Kidung Jemaat. Nah itu kan Oke. dari situ kan lagu-lagunya udah ya kan sering dinyanyiin kan di gereja. Jadi Hmm. kebetulan saya juga di gereja kan song leader juga pengiring juga kan di gereja. Jadi sudah akrab dengan lagu-lagu itu Kidung Jemaat dan PKJ itu. Jadi ya udah tahu gitu. Terus kalau kakak itu tahu waktu kemarin itu ada peluncuran apa roadshow peluncuran Kidung Keesaan di gereja itu udah di gereja GKI juga udah mulai pakai kakak, udah sudah Iya. sering pakai kakak malahan. Jadi beberapa lagunya ternyata lagu-lagu yang nggak ada di KJ, nggak ada di PKJ. Jadi ternyata ada lagu-lagu yang cukup favorit buat saya gitu di situ. Terus makanya kemarin waktu ada apa YCP itu ya ikut aja, ikut nyanyiin yang lagu yang saya suka aja gitu kan. Oh gitu ya. Lagu itu apa yang lagu yang disuka waktu lomba itu kemarin itu? Apa ya kemarin ya? Saya lupa. Eh, eh, salah satunya lagu yang ini yang salah satu yang akhirnya sama Pak Cosi dipilihin jadi lagu yang satu yang apa di heningnya malam ini. Dindingnya coba lagunya gimana sih? Itu lagu yang dua lagu tuh saya rekaman di Jakarta. Ya. Jakarta tapi yang satu ini uji coba rekaman jarak jauh, saya uji coba di Salatiga rekaman sendiri yang lagu ini yang di heningnya malam ini itu saya take sendiri di sini terus Pak Cosi bilang ini kurang gini 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 kirim lagi ini kurang ini kirim lagi jadi ya pingpong gitu biasalah Iya. jadi kan gini masukin lagi jadi kirim lagi jadi iya jarak jauh kita mencoba gitu, waktu itu Ya, Maria juga dengar ya ceritanya ya. Tapi ya sempat ketemu belum sama Samili? belum Maria? pernah Maria Belum belum pernah. pernah Belum Belum, pernah Kak. ya. Iya. Oke. Kalau sekarang giliran Maria Puspita. Kalau dulu sempat memperkenalkan diri di studio, sekarang kenalan lagi. Mumpung ada Samili mau kenalan juga sama Maria Puspita. Oke, bisa cerita sedikit. Halo semua, perkenalkan nama aku Maria Puspita Dewi Sinaga, biasa dipanggil Maria. Dan aku salah satu penyanyi Yamuger, dan aku juga udah punya banyak lagu untuk bisa diperdengarkan di Spotify, di seluruh platform musik. Dan salah satunya tadi yang udah di style juga, judulnya Betapa Indahnya Ciptaan Tuhan. Dan sebelumnya juga aku pernah ikut lomba kompetisi menyanyi, sama juga sama kayak Kak Semili. Awalnya aku suka nyanyi dan akhirnya aku menekuni, aku ikut beberapa kompetisi dan puji Tuhan punya banyak prestasi sampai tingkat internasional. Dan aku juga selain itu pengen mengembangkan juga dan memanfaatkan bakat aku ini untuk memuji nama Tuhan, salah satunya untuk rekaman di Yang Mungkin ini. Ya, oke. Nanti kalau Pak Cosi mempertemukan Samili sama Maria Puspita mau ya? Iya bisa duet ya. Iya. Oke. Samili, ini ya sudah rekamannya sudah lagu keberapa dengan Pak Cosi? Halo? ketiga satu dua di Jakarta yang ketiga yang rekaman halo Halo ya, ha? ketiga sampai sorry dua itu di Jakarta rekaman langsung di studio Pak Cosi yang ketiga yang jarak jauh tadi yang saya ceritakan itu Gitu. Kalau Maria ada berapa lagu nih rekaman? Aku udah 3. 3 ya, oke. Ya. Iya, tadi yang pertama itu rekaman pertama ya, yang Iya. tadi. Oke. Yang rekaman pertama itu Nama Yesus Termulia. Oh, nama Yesus termulia. Kalau Sami?
lagu pertama dan kedua. Pertama yang dengarkanlah ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan. Iya. Ya. Oke. Ada mungkin Sami mau cerita sedikit atau Maria Puspita mau cerita sedikit sebelum nanti kita break. Apa sih kakak nih Kidung Keesaan nih merubah apa sih, kita tuh kan kalau suruh berubah apa itu kan agak sulit ya, apalagi yang orang tua ya, dari Kidung Jemaat PKJ terus ke Kidung Keesaan. Memang sekarang ini ya Muger memang sedang gencar digalakan semua gereja menggunakan Kidung Keesaan. Mungkin dari 1 lagu sekarang sudah ada 3 lagu. Berharap semuanya itu ibadah dari awal sampai akhir itu Kidung Keesaan gitu. Harapannya untuk Sami dan Maria Puspita. Ini kan Kidung Keesaan tahunnya sama aja Kidung Jemaat juga yang dipindahin ya. PKJ yang dipindahin juga. Itu harapannya bagaimana untuk yang Muger? Kalau buat saya sih beda loh sebenarnya. Karena Beda. saya lihat, Oh. kata saya sih ngamatin aja sih dari Kidung Jemaat PKJ itu banyak yang ketukannya diperbaiki di Kidung Keesaan. Oh, Ketukan not. Kemudian oke. banyak juga yang syairnya diperbaiki dan lebih lebih konteksnya kayaknya lebih dapet yang di Kidung Keesaan. Betul gitu Pak Ponco? Siapa tahu saya salah loh. Ternyata. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi memang Kidung Keesaan ini sudah diperbaiki, di-upgrade sesuai dengan situasi kekinian ya. Dan ini memang dirancang agar pas gitu ya, di hati ya teman-temannya Kak Semili, teman-temannya Kak Maria Puspita, sehingga mereka itu menyanyikannya dengan sesuai zamannya. Kalau KJ-PKJ itu kan memang iramanya irama untuk saya kali ya, untuk bapak ibu seperti itu. Tapi memang yang ini Kidung Keesaan itu akan sangat pas begitu. Tetapi tentu saja didengarkan oleh saya dan generasi orang tua juga malah jadi ada ada pembaruan, jadi segar begitu, lebih menyegarkan. Kalau Maria Puspita sama nggak sih Kidung Keesaan itu dengan Kidung Jemaat dan PKJ? Kalau menurut saya kan cuma dipindahin aja gitu, tapi kalau menurut Samili beda gitu. Karena memang Samili tahu ya bahwa Kidung Keesaan ini kan luar biasa ya gitu. Kalau Maria Puspita? Menurut aku juga sebenarnya sama. Aku sama jawaban sama kayak Kak Semili, karena di Kidung Keesaan ini jadinya kita juga lebih, itu not-notnya juga bisa lebih diperbaiki, dan dari perkalimat perkataannya juga ada kata-kata yang diubah yang jadinya lebih bermakna lagi. Jadi menurut aku beda sih Kak. Oh gitu. Setelah menjadi penyanyinya Ya Muger, dampaknya apa sih gitu loh di kehidupan? Oke, siapa duluan? Maria Puspita apa Samili? Setelah menjadi penyanyi Ya Muger, kan kalian penyanyi Ya Muger loh. Bukan Ya Muger cari penyanyi, tapi memang sudah penyanyi Ya Muger. Apa dampaknya setelah menjadi penyanyi Ya Muger? Yang pasti, Dari Kak Semili. yang pasti kalau di ya, Maria dulu. Oke. Yang pasti dampaknya bersyukur sih dapat kesempatan ini, dan jadinya aku lebih bisa mengetahui lagu-lagu di Kidung Keesaan ini, dan punya kesempatan juga buat aransemen lagu ini bersama juga Pak Chosi yang pastinya keren banget aransemennya. Yang tadinya nama Yesus Termulia itu kan tadinya lagu keroncong, dan akhirnya diubah lagi sama Pak Chosi di aransemen dengan bagus banget, dan akhirnya aku nyanyiin itu juga dengan cara aku sendiri. Jadi sebagai penyanyi yang mungkin aku jadi punya pengalaman yang berharga, dan yang pasti suatu kebanggaan sendiri Kak. Iya. Jadi dikenalnya Maria salah satu penyanyi Ya Muger. Kalau di gereja itu nyanyi nggak lagunya Kidung Keesaan yang ada di YouTube, ada di Langit Musik itu dan Spotify? Kalau di gereja nyanyi lagu itu aja Maria yang kamu itu. Pernah gak di gereja? Kebetulan di gereja belum pernah sih Kak. Oh gitu. Berarti
promosinya Pak harus Pak. Nah kesempatannya kali ini itu kita harus mempromosikan Kidung Keesaan dan penyanyinya gitu. Kalau Samili setelah jadi penyanyi yang muger dampaknya apa? Ini cerita dulu dari awalnya. Saya tuh dari awal nggak bilang ke orang-orang gereja kalau saya ikut audisi ini. Bentar, kayaknya nggak stabil lagi ya koneksinya ya. Oke. Halo ya, oke. Ya, tadi awalnya saya mau cerita dulu. Awalnya itu saya nggak bilang ke orang-orang gereja kalau saya ikut audisi yang ini apa, yang mungkin cari penyanyi. Terus ternyata setelah 10 besar itu ternyata harus ada surat dari majelis. Jadi ketahuan lah. Dan heboh biasalah kan, jadi heboh pasti kan. Iya. Terus pernah nyanyiin gak lagunya itu di gereja? Sami nyanyi dong. Ya karena itu jadi pada tahu kan, pada tahu. Akhirnya ya disuruh nyanyi itu. cuma di gereja aja sih, di Salatiga di beberapa gereja yang udah tahu, pada tahu tuh jadi suka tanya saya juga tentang ya mungkin, bahkan ada juga tuh yang belum pakai kakak, terus mereka mau menggunakan kakak itu tanya ke saya, jadi saya akhirnya hubungkan gereja itu ke Yamuger karena supaya Yamuger memberikan apa paling enggak video apa gitu. Wah, kayaknya mungkin Pak Ponco keren loh. Sih waktu itu. Samili jadi ini loh ya, jadi apa sih? Orang-orang jadi tahu Yamuger, tahu Kidung Keesaan ya setelah ini ya. Aduh luar biasa deh gitu. Nih para pendengar RPK, kalau mau bertanya, saya tuh banyak pertanyaannya, tapi mau kasih kesempatan sama pendengar Radio Pelita Kasih ini mau ngasih pertanyaan atau komentar, silakan dapat menghubungi di 0218000444 atau melalui SMS atau WhatsApp 081518000444 atau melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Jadi sahabat RPK dapat menulis tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar. Lanjut cerita menariknya Yamuger. Kalau kau nanya Pak Ponco kan, Pak Ponco orang Yamuger, menarik lah Yamuger. Oke, Yamuger itu kan menerbitkan buku-buku lagu dari Kidung Jemaat dan PKJ. Nah sekarang itu Kidung Keesaan. Setelah Kidung Keesaan sekarang ada Kidung Keesaan Akord. Udah punya belum Kidung Keesaan Akord? Adanya saya Kidung Keesaan 4 suara deh kayaknya. 4 suara ya, sudah ada loh Kidung Keesaan Akord gitu. Nanti kalau mau bikin band di gereja gitu, pakai Kidung Keesaan Akord ya Pak ya. Sudah disesuaikan. Luar biasa kok Yamuger ini, karena memang saya sih Kidung Keesaan ini sungguh menarik, sungguh udah bisa untuk yang pemain musik ya, jangan yang profesional ya. Pemain musik gereja itu kan bukan orang-orang profesional, tapi memang keinginan untuk melayani. Ketika punya Kidung Keesaan Akord itu luar biasa, itu terbantu sekali. Kalau belum punya beli ya. Nanti promosiin ya di gereja kalian masing-masing ya. Oke, sekarang Pak Ponco mau tanya katanya sama Maria dan Samili. Oke, ini tentang Kidung Keesaan Akord. Jadi banyak musisi gereja itu menggunakan internet ya, lewat Google dicari lagu begitu ya. Memang ada, kita akui di internet itu memang banyak tersedia, tapi ada yang belum difahami bahwa akord-akord yang di internet itu dirancang untuk pop rohani, jadi dinyanyikan sendiri begitu, dan itu nadanya ya seperti ini, nadanya Maria Puspita atau Samili itu kan tidak sama dengan gereja, itu pasti dinaikin entah 1 atau 2 oktav gitu ya, 1-2 nada begitu ya, sehingga itu keluar indahnya begitu, dan itu digunakan untuk personal. Sedangkan kalau untuk jemaat itu tidak boleh pakai nada itu. Karena apa? Karena terlalu tinggi, atau kalau bass terlalu rendah, sehingga Yamuger membuat namanya Kidung Keesaan Akord. Jadi tadi betul Kak Rosia Koresurita bahwa ayo musisi gereja itu punya gitu, milikilah
buku itu supaya dipakai pegangan dan notasi akordnya itu memang dirancang untuk di jemaat begitu. Jadi kalau mau nyanyi sendiri dinaikin diturunin oke pakai internet, tapi kalau di jemaat paling pas itu menggunakan Kidung Keesaan akord, dan ini sudah tersedia di Tokopedia Yamuger tentu saja begitu. Oke. Sudah ada babak, kita break dulu ya. Oke, sahabat RPK, tetap di stasiun radio kesayangan kita RPK FM. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setiap manusia memiliki pengalamannya tersendiri bila dalam merasakan kuasa dan hadirat Tuhan. Namun, apakah setiap kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai solusi kepada masalah kehidupan sehari-hari? Mari ikuti program unggulan kami, Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan bersama Evangelis Ivan Matias. Setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, live on air dan di kanal YouTube RPK FM. Mari bersama kita menyembah Tuhan serta berdoa untuk mujizat dan kesembuhan. Program Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan bersama Evangelis Ivan Matias. Setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. 96.3 Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat.
Sahabat RPK, kita kembali lagi. Sahabat RPK, di studio ini sudah ada saya dan Bapak Epi Ponco. Di seberang sana di Zoom ada Samili di Salatiga, ada Maria Puspita di Bekasi. Mereka ini adalah penyanyi Yamuger nasional dan internasional, karena kita tahu waktu itu pengikutnya juga dari mancanegara ya. Jadi kalian tuh harus bangga loh, kalian tuh terpilih dari 38 provinsi dan sampai mancanegara, dan sekarang kalian disebut adalah salah satu penyanyi Yamuger. Kalau di gereja ya, itu penyanyi Yamuger loh gitu kan. Tadi lagunya Samili. Siapa yang udah pernah dengar lagunya Samili di YouTube, di Spotify atau di Langit Musik? Kalau pendengar yang baru dengar, oh yang mana sih Samili gitu kan, karena denger di radio aja nih ya. Nanti nonton ya di YouTube. Nanti kalau pas di perjalanan juga dengerin lagunya Maria Puspita ya di Spotify toh Langit Musik. Kami ini mewakili generasi muda menyanyikan lagu Kidung Keesaan. Sebenarnya itu kan Kidung Keesaan dari Kidung Jemaat dan PKJ, namun sudah dirubah menjadi lebih baik dan lebih bagus. Kata Sami, notnya, ketukannya tuh lebih bagus ya kalau kita nyanyikan, walaupun tanpa musik aja, kita nyanyikan aja sendiri ya sambil kita bersenandung, itu luar biasa gitu. Kidung Keesaan sudah terbit, Kidung Keesaan akord. Nah kalau bagi pemain musik gereja, beli yuk, ada di Tokopedia. Ini sekarang kita mau nanya nih sama Pak Ponco. Sebenarnya nih pertanyaannya ya, Pak Ponco, mengapa Yamuger mulai memberi perhatian pada Poprani dengan penyanyi baru? Terima kasih, ini pertanyaan yang menarik ya. Kan banyak itu penyanyi Kidung Jemaat dan PKJ ya, kalau di YouTube, di Spotify Langit Musik itu banyak. Tetapi mengapa kok Yamuger akhirnya terjun langsung sendiri begitu ya? Tadinya kan banyak penyanyi yang menyanyikan. Nah begini ceritanya, bahwa banyak sekali lagu-lagu Kidung Jemaat itu dinyanyikan oleh penyanyi itu sudah zaman lama, mungkin 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Walaupun sekarang kita dengar, tapi sebenarnya itu adalah lagu-lagu yang direkam 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Tentu saja ini perlu ada peremajaan supaya lebih diterima oleh katakanlah generasinya tadi ya, Samili, generasinya Maria Puspita dan adik-adiknya, itu biar bisa ada yang baru. Makanya Yamuger akhirnya dibantu oleh Pak Josi Pratama, komposer yang terkenal di Indonesia, membuat audisi dan akhirnya dapatlah 5+2 7 penyanyi ya. Dan ini untuk menginisiasi agar para penyanyi muda juga kembali, tidak ke Kidung Jemaat karena itu kan sudah terjemahan yang lama ya, edisi yang lama, tapi masuk ke Kidung Keesaan. Dan ini puji Tuhan suara yang terpilih karena pilihannya Pak Josi yang berkelas begitu ya, itu dari 7 penyanyi itu suaranya berbeda-beda, cirinya berbeda, nggak ada yang sama begitu. Jadi ini Samili, ini katakanlah Ditya Bolang misalkan, ini Alvin Sianipar, itu beda-beda. Jadi khas, tidak bisa dibandingkan begitu. Ada juga Vena Pandiangan, juga ada Ruth Teresia. Nah itu dasarnya. Dan sudah rekaman seperti tadi Maria belum menyinggung. Ini Maria ini sedang jadwal rekaman berapa lagu Maria ya? Saya kasih bocoran aja 3 lagu ya, 3 lagu. Ya, 3 lagu. Hanya nanti Maria bercerita. Kemudian Samili ini memang belum ada jadwal karena masih di Salatiga. Mampirlah ke Jakarta, nanti kita bisa rekaman begitu. Nah, jadi dengan adanya penyanyi-penyanyi ini ternyata juga mendapat respon bagus. Jadi ini sedikit bocoran saja, nanti resminya kita akan undang ke sini, yaitu ternyata ini menarik bagi
Ignite GKI. Ayo, siapa yang nggak kenal Ignite GKI gitu kan? YouTube-nya aja 160.000 subscriber begitu ya. Jadi ini akhirnya terima kasih kita engage ya, ngobrol bareng bagaimana memajukan pop rohani di Indonesia. Puji Tuhan, Ignite GKI juga nanti garap bareng ya. Ignite GKI punya program, kita akan kita akan undang ke sini ya untuk menjelaskan lebih detail. Tapi kira-kira Ignite GKI ini sudah meluncurkan 2 lagu juga. Jadi kalau dicari itu ada 2 lagu. Yang pertama itu dari Pemuda Kristiasa, yang kedua adalah dari TGW ya, The Greatest Worshipper gitu dari Jogja, itu 2 lagu ya. Terus yang ada lagi yang lagu ketiga nanti akan rilis tanggal 12 ya, 12 untuk menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus ya, kenaikan Tuhan Yesus, dan di situ akan di launching pada saat itu. Jadi kita bersama-sama dengan penyanyi Yamuger, dengan Ignite itu nanti akan lebih melayani puji-pujian untuk para generasi remaja dan pemuda dengan lagu-lagu Kidung Keesaan. Dan ini harapannya selain Ignite itu ada 2 lagu yang sudah rilis, kemudian 1 yang akan rilis tanggal 12 sampai untuk menyambut tanggal 18, dan sedang dipersiapkan juga 3 lagu, dan akan banyak lagu yang akan kita hadirkan. Jadi kita akan memperbaharui lagu-lagu pop rohani ini dengan penyanyi baru yang segar, yang up to date begitu ya. Jadi jangan khawatir, Maria dan Semili nanti banyak temannya begitu. Iya, sahabat RPK, ayo mau kasih komentar atau mau bertanya sama penyanyi Yamuger kita, ada Samili dan Maria Puspita di 0218000444 atau melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444 atau memberikan tanggapan atau komentar di kolom komentar di YouTube RPK FM 9630. Oke, mau tanya lagi nih sama Samili. Ini berarti kan rekaman pertama kali ya masuk di studio rekamannya Pak Cosi ya, atau pernah rekaman? Kalau rekaman bersama Pak Cosi pertama dong. Pertama ya. Kalau Maria, rekaman pertama atau keberapa ini? Di studio. Kalau Pak Cosi pertama, tapi aku sebelumnya juga pernah rekaman. Oke. Nanti kalau diminta sama Pak Cosi duet gitu mau ya? Pak ya? Kumpulin tuh Pak 7 penyanyi. Boleh itu, oke. Iya. Kidung Keesaan. Sekarang sudah udah tahu ya Kidung Keesaan. Terus sebenarnya udah hampir semua tahu, karena memang Yamuger kenceng ya bahasanya tuh, dia bergerak ke gereja-gereja untuk mempromosikan dan menjelaskan mengapa kita harus menggunakan Kidung Keesaan. Benar nggak Pak Ponco? Betul sekali. Dan Kidung Keesaan ini mungkin kami ulangi lagi bahwa keinginan untuk menerbitkan Kidung Keesaan itu dari PGI ya. Jadi PGI bukan dari Yamuger, dari PGI. Dan kemudian ini sudah ada juga kalau di YouTube channelnya Yamuger official itu ada pernyataan dari Pak Gumar Gutom, Ketua PGI, bahwa Kidung Keesaan itu pengganti Kidung Jemaat dan PKJ begitu. Dan Yamuger juga sudah menegaskan kepada PGI wilayah ya se-Indonesia, menyampaikan hal ini bahwa KJ
dan PKJ itu sudah digantikan dengan Kidung Keesaan begitu. Dan nanti kita akan terus sosialisasi supaya gereja-gereja tidak lagi menampilkan di liturginya itu misalkan Kidung Jemaat atau PKJ, tapi sudah menggantikan Kidung Keesaan. Dan satu demi satu ini sudah mulai ya, sudah mulai ada yang menggunakan 1-2 lagu Kidung Keesaan begitu. Terakhir ada juga yang full begitu ya. Tetapi mungkin saya tegaskan bahwa Yamuger tidak berencana untuk menggantikan kidung yang dimiliki oleh sinode masing-masing ya, seperti GKI itu kan, ini kan dari GKI ya, itu kan punya NKB ya. Nah, itu tetap dipakai ya, jadi Yamuger tidak berencana menggantikan itu, tetap dipakai. Kemudian ada juga yang punya PPR, kemudian yang lagu. Jadi setiap sinode itu lagunya masing-masing tetap dipakai sebagai ciri kekhasan. Tetapi ada lagu-lagu yang diambil dari Kidung Keesaan yang itu merupakan jadi keesaan gereja. Jadi seluruh gereja di Indonesia nanti akan ada yang sama begitu. Dan karena ini zaman digital, mungkin beda zaman dulu. Zaman digital ini lagu-lagu Kidung Keesaan itu sudah ada di Spotify, di Langit Musik. Tidak hanya itu, kami juga sudah menerbitkan. Ternyata Kidung Keesaan itu disukai, banyak yang mendengarkan begitu. Walaupun versi himne, selain versi pop, versi himne atau versi song leader atau kantoria seperti itu ternyata banyak. Dan akhirnya setiap minggu kita rilis itu. Minggu ini lagu mana yang paling disukai begitu. Kemudian setiap bulan juga kita rilis, oh ternyata lagu yang paling populer di kami datanya dari Spotify saat ini, nanti kita ambil dari banyak lagi, sehingga di situ akan ketahuan, oh ternyata jemaat Kristiani Indonesia itu suka lagu ini gitu. Jadi nanti akan, oh akhirnya kita bisa mengetahui lagu-lagu yang paling populer, mungkin bisa ada 20 lagu dari 772 lagu di Kidung Keesaan. Itu nanti akan mengerucut, ternyata ada lagu-lagu yang disukai hampir semua gereja. Dan itu ada datanya, bukan hanya dari perkiraan, tapi ada datanya, yaitu dari yang mendengarkan itu dari Spotify, Langit Musik, Joox, Apple Music dan sebagainya. Dan itu kami menghitungnya itu berdasarkan listenernya atau pendengarnya, jadi unik. Jadi kalau katakanlah Kak Rosyurita itu mendengarkan di Spotify 100 kali misalkan ya, sebulan 100 kali, tetap dihitungnya 1 ya begitu. Jadi kita hitung berdasarkan jumlah orang yang mendengarkan begitu, sehingga itu akurat begitu. Jadi ya memang terima kasih kalau yang setiap hari mendengarkan lagu-lagu himne atau yang gerejawi kita dengar di gereja, dan itu kita akan bisa menghadirkan lagu-lagu yang esa memang dari umat Kristiani yang didengarkan secara luas. Oke, kita break dulu ya, sahabat RPK. Betapa indahnya ciptaan Tuhan kita, semua disiapkan untuk umat manusia, dan kita diberi amanat oleh Tuhan supaya menjaganya dan mengolahnya dengan benar. Marilah bersyukur, memuji namanya,
Sahabat RPK, kembali lagi di Yamuger on Air di RPK. Sekarang kita mau kasih kesempatan buat penyanyi Yamuger untuk mengomentari lagunya sendiri gitu kan. Ya, kalau Maria boleh komentar lagunya. Mau lagu yang tadi pertama sama yang barusan, boleh silakan. Nanti Sami ya mau ngomentarin lagunya yang mana. Oke. Suaranya apa? Suaranya Maria enggak? Coba tes Maria suaranya. Oke, sip. Oke. Komentar aku untuk 2 lagu yang aku nyanyiin ini. Dari pertama aku dengerin lagu ini sebenarnya enak banget. Tapi yang paling ikonik itu sebenarnya Nama Yesus Termulia. Karena yang awalnya tadinya keroncong dan akhirnya diubah aransemennya jadi seperti yang sudah diperdengarkan di Spotify yang seperti tadi didengarkan. Dan dari isi lagunya juga dan juga melodinya itu bermakna, dan aku setiap dengerin lagu Betapa Indahnya Ciptaan Tuhan, aku tuh biasanya kalau aku pernah lagi liburan dan aku dengerin lagu itu di mobil bareng keluarga, bareng mama papa, kakak adik, dan itu vibes-nya bener-bener yang kayak betapa indahnya dan jadi kayak bersyukur jadi bisa ngerasain kalau misalnya apa yang diberikan Tuhan tuh banyak banget dan kita harus syukurin. Jadi aku bersyukur banget dikasih kesempatan nyanyi lagu ini, ditambah dengan ritmenya, melodinya. Jadi nyanyinya pun aku pas rekaman ikut senang, ikut bahagia juga, dengerin aransemennya dari Pak Cosi. Jadi menurut aku keren sih. Itu lagu itu ya, yang kedua lagunya gimana? Enggak ada. Nama Yesus Termulia kan tadi. Udah oke. Oh keroncong sudah kalau apa. Oke. Kalau Samili boleh komentar lagunya sendiri. Lagunya sendiri. Yang pertama itu lagu halo. Iya ya. Oke dengar. Yang lagu ini Bersama Yesusku Tetap Teguh. Itu juga saya denger ini lagunya keroncong deh. Dikasih lagunya keroncong gitu, makanya terus ini mau diapain gitu lagu. Soalnya biasanya kalau di gereja ngiringin lagu itu juga iramanya dibikin keroncong gitu kan biasanya karena cocoknya di keroncong. Ternyata waktu dikasih bocoran minus one-nya, lah kok beda gitu kan. Itu jadi asik. Karena bayangannya ini mau diapain ya. Soalnya waktu itu Pak Jose udah bilang, nggak mungkin saya bikin jadi keroncong, pasti jadi pop gitu kan. Iya. Emang jadi kayak apa gitu, bertanya-tanya kan seperti apa. Ternyata memang jadi beda. Sekarang, jadi kalau ngiringin lagu itu di gereja juga nggak dikeroncongin jadinya sekarang. Itu lagu satu itu yang Bersama Yesus Tetap Teguh. Kemudian yang lagu kedua yang Di Heningnya Malam Ini itu yang saya rekaman jarak jauh, yang saya rekaman di Salatiga itu sempat ganti ini loh, sempat ganti iringan loh. Ternyata karena iringan pertama terus kemudian saya kirim take vokal jarak jauh sama Pak Cosi, dibilang ini kayaknya nggak cocok deh sama suara kamu gitu. Jadi ntar saya ubah aransemen musiknya, diubah total loh waktu itu jadinya. Jadi keren ya. Diubah total, jadi diubah total. Pak Josi ini nggak apa-apa, coba nggak apa-apa, emang nggak cocok yang pertama nggak cocok sama suara kamu, bilang gitu, makanya diubah total. Nah yang kedua itu langsung ketemu apa ya, langsung kliknya, vibe-nya itu langsung dapet dan asik aja, langsung dapat aja semua improve-nya apa semua langsung dapat semua. Nah bener ternyata yang kedua emang aransemennya yang cocok. Dan dapat bocoran waktu itu sama Pak Cosi katanya yang lagu yang Di Heningnya Malam itu bikinnya waktu di Timor Leste itu katanya Pak. Jadi saya bikinnya di jarak jauh loh, di luar negeri loh ini katanya gitu. Wah senang juga ini ternyata ada di balik cerita macam-macam ini gitu. Iya. Wah, dari ceritanya Samili dan Maria Puspita tentang bagaimana mereka menyanyikan lagu kan, lagu ini kan kalau kita menjiwai lagu itu, memaknai lagu itu, jadi hasilnya indah, bagus untuk didengar ya. Kadang lagu kan kadang sih memang lagu itu diciptakan
punya cerita. Kenapa lagu itu mesti diciptakan? Apalagi ketika diaransemen oleh Pak Cosi, jadi bisa dinikmati oleh kalangan muda. Jadi sahabat RPK, ayo nih lagunya Samili yang mana sih lagunya Maria Puspita? Maria Puspita lagunya apa aja? Nanti biar langsung mereka langsung catat lagunya mana, lagunya apa aja? Ada nama Yesus Termulia, Betapa Indahnya Ciptaan Tuhan, dan juga Masih Adakah di Dalam Hati. Oke, cari ya sahabat RPK di Spotify, Langit Musik, dan YouTube. Kalau Samili? Ada Dengarkanlah Ya Tuhanku, Bersama Yesus Ku Tetap Teguh, sama Di Heningnya Malam Ini. Iya sahabat RPK, kita seneng ya ketemu langsung ini sama penyanyi Yamuger. Mereka excited sekali bagaimana rekaman dan lagu itu memaknai kehidupan mereka, membawa perubahan dalam hidup mereka. Juga kami berharap lagu-lagu Kidung CSA yang dinyanyikan baik himne maupun pop juga mengalami perubahan di dalam diri kehidupan, karena itu lagu gereja ya, lagu untuk memuliakan nama Tuhan. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Oke. Nanti harapannya apa untuk rekaman berapa lagu sih Pak? Nanti mereka rahasia ya? Masih banyak lagu. Karena Kidung Kesan kan 772 lagu. Wih, dan keren. itu 347 lagu. Wih, itu keren. komposer ciptaan dari komposer Indonesia. Jadi ini emang Indonesia banget. Oke, kita udah selesai nih. Kita sudah bercerita banyak sama Samili dan Maria Puspita. Ini kalau diundang lagi, oke ya, sama Yamuger dan RPK. Terima kasih sahabat RPK sudah mendengarkan full lagunya Samili sama Maria Puspita, diputar sama RPK. Nanti kalau ada apapun mau pertanyaan langsung boleh di kanal YouTube-nya Yamuger apa RPK FM. Terima kasih Samili. Terus dalam pelayanannya, Tuhan berkati. Maria Puspita, semangat ya. Besok perjuanganmu menjadi mahasiswi ya. Cita-citamu, harapanmu ya tercapai. Terima kasih pendengar RPK. Terima kasih RPK. Tuhan Yesus memberkati.